Selamat datang di Mas Adri, si informan biasa. Seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, pemimpin Manson Family, Charles Manson, merasa tidak puas dengan pembunuhan di kediaman Sharon Tate. Charles Manson menilai pembunuhan tersebut masih berantakan. Dia berkata pada Watson dan yang lainnya, "Saya tunjukkan bagaimana cara membunuh yang benar." Pada 10 Agustus 1969, tepat satu hari setelah pembunuhan Sharon Tate, Manson membawa Watson, Atkins, Krenwinkel, Grogan, Leslie Van Houten, dan Kasabian berkeliling untuk mencari korban selanjutnya. Menurut pengakuan Kasabian, mereka berkeliling selama kurang lebih 3 jam. Manson meminta diturunkan di beberapa perumahan untuk melihat-lihat. Beberapa saat kemudian, Manson kembali ke dalam mobil dan berkata bahwa ada foto anak-anak di rumah yang dilihatnya. Maka dia mengurungkan niatnya dan mereka lanjut pergi mencari sasaran yang lain. Lalu mereka berhenti di sebuah gereja. Manson berniat untuk membunuh seorang pendeta. Namun, aksi tersebut gagal. Karena semua pintu gereja terkunci dan tidak ada yang membukakan pintu meski Manson menekan bel berkali-kali. Manson kembali ke mobil dan mencari korban selanjutnya. Dalam perjalanan, di perhentian lampu lalu lintas, ada sebuah mobil sport berwarna putih di depan mereka. Manson mengincar mobil itu. Dia menginstruksikan untuk menepi dan bermaksud untuk keluar mobil lalu menembak pengendaranya. Namun saat Manson bergegas keluar mobil, lampu lalu lintas berubah hijau dan mobil tersebut segera pergi menjauh. Beberapa saat kemudian, Manson dan pengikutnya sampai di satu perumahan. Mereka berhenti di depan rumah teman mereka, Harold True. Kasabian bertanya apakah Manson akan memilih rumah Harold. Manson bilang tidak, tapi rumah yang sebelahnya. Rumah tersebut adalah rumah pasangan LaBianca. Dalam hal ini bisa kita lihat si Charles Manson terkadang suka memilih korbannya secara acak. Leno dan Rosemary adalah pasangan pengusaha yang tinggal di perumahan mewah di Los Angeles, tepatnya di 3301 Waverly Drive. Leno dan Rosemary masing-masing memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Leno memiliki 3 anak, Rosemary memiliki 2 anak. Anak Rosemary dari pernikahan dahulu adalah Frank yang usianya 15 tahun, tinggal bersama dengan mereka. Hampir di setiap pagi hari, Leno dan Rosemary sering menemukan perabotan mereka berpindah lokasi. Leno pun sempat bercerita di telepon dengan ibunya, bahwa dia merasa tidak aman dan berencana akan segera pindah dari rumah yang dia tempati. Pada tanggal 9 Agustus 1969, Leno, Rosemary, dan Susan pergi untuk menjemput Frank di Lake Isabella. Namun Frank memutuskan untuk tinggal 1 hari lebih lama. Keluarga teman Frank lah yang besok akan mengantarkan Frank pulang. Sekitar jam 9 malam, Leno dan Rosemary beserta Susan meninggalkan Frank di Lake Isabella dan pergi menuju rumah mereka. Leno menurunkan Susan di apartemennya dan lanjut mengendarai mobilnya. Sekitar jam 2 dini hari, Leno berhenti di sebuah tempat penjual koran langganannya. Di sana ia membeli koran Herald Examiner. Leno dan Rosemary menepi dan sempat berbincang sebentar dengan penjual koran. Mereka berbincang mengenai kasus pembunuhan Sharon Tate, di mana Rosemary terlihat sangat terganggu dan takut dengan pemberitaan itu. Beberapa saat kemudian, pasangan ini pamit dan segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Rosemary segera masuk ke kamar dan bersiap untuk tidur. Sedangkan Leno membaca koran di sofa ruang tamu hingga tertidur. Charles Manson bergegas ke kediaman LaBianca untuk melihat siapa saja yang ada di dalamnya. Melalui jendela, ia melihat Leno yang tertidur di atas sofa. Manson bergegas menghampiri Watson dan mengajaknya masuk ke dalam rumah LaBianca. Mereka membangunkan Leno. Leno sangat terkejut melihat Manson dan Watson. Kemudian, Watson segera mengikat Leno. Manson berbohong bahwa dia tidak akan menyakiti Leno dan hanya akan melakukan perampokan saja. Dia bertanya pada Leno, "Ada siapa lagi di rumah ini?" Leno menjawab hanya ada istrinya di kamar. Manson masuk ke kamar dan menemukan Rosemary sedang tertidur lelap. Dia membangunkan Rosemary, membawanya ke ruang tamu dan menyuruhnya duduk di dekat Leno. Leno mencoba bernegosiasi dengan Manson,
bahwa dia akan memberikan apapun yang Manson mau. Manson hanya tersenyum, lalu keluar memanggil Van Houten dan Krenwinkel untuk membantu Watson. Ini dikarenakan Manson akan pergi dengan Kasabian, Atkins, dan Grogan untuk mencari korban selanjutnya. Watson mengambil sarung bantal, membungkuskannya ke kepala Leno, lalu mengikat lehernya dengan sebuah kabel lampu. Van Houten dan Krenwinkel masuk ke rumah LaBianca. Mereka bertanya kepada Watson, apa yang harus mereka lakukan? Watson bilang, kalian harus membunuh pasangan LaBianca. Leno yang mendengar percakapan ini panik dan mulai berteriak ketakutan. Van Houten dan Krenwinkel membawa Rosemary ke dalam kamar, membungkus kepala Rosemary dengan sarung bantal dan juga mengikat lehernya dengan kabel lampu. Di ruang tamu, Watson mulai menusuk Leno dengan brutal. Leno berteriak dan menangis agar Watson berhenti. Namun Watson tidak peduli dan terus menusuknya. Suara jeritan Leno membuat Rosemary semakin panik. Dia berteriak, apa yang kau lakukan kepada suamiku? Van Houten dan Krenwinkel mulai menusuk Rosemary. Namun Rosemary memberikan perlawanan. Dan hal ini membuat Krenwinkel panik, kemudian memanggil Watson untuk membantu mereka. Watson segera masuk ke kamar dan menusuk Rosemary dengan brutal. Rosemary meninggal dengan total 41 tusukan. Krenwinkel keluar kamar dan menemukan Leno masih bernafas. Ia segera berteriak dan melaporkan hal ini kepada Watson. Watson menghampiri dan menusuknya hingga Leno meninggal dengan total sekitar 13 tusukan. Krenwinkel menulis beberapa tulisan mengerikan di dinding dan kulkas menggunakan darah Leno LaBianca. Dan ada yang lebih kejam lagi. Dia kembali menusuk jasad Leno dengan garpu dan menulis kata war di perut Leno. 3 pembunuh berdarah dingin itu bahkan sempat makan, minum, dan mandi sebelum akhirnya mereka kembali ke Spahn Ranch, tempat di mana mereka dan seluruh anggota Manson family tinggal. Charles Manson menginstruksikan Kasabian, Grogan, dan Atkins untuk membunuh aktor asal Lebanon, Saladin Nadir, di apartemennya. Kasabian panik, sama seperti malam sebelumnya. Ia tidak bisa membunuh. Maka dengan sengaja, ia mengetuk pintu apartemen orang lain, yang mana bukan pintu Saladin Nadir. Hal itu menggagalkan pembunuhan kedua di malam LaBianca dibunuh. Kasabian, Grogan, dan Atkins pergi meninggalkan apartemen tersebut. Malam berikutnya, Frank, putra Rosemary, sampai di rumah sekitar pukul 8 malam. Dia berjalan menuju pintu belakang dan mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Lampu dalam rumah pun terlihat samar-samar. Frank memutuskan untuk pergi ke sebuah kedai makanan dan menelpon rumahnya. Namun tak ada juga jawaban. Frank lalu menelpon kakaknya, Susan. Sekitar 1 jam kemudian, ia datang bersama kekasihnya, Joe Dorgan, dan menemani mereka masuk ke rumah orang tua mereka. Joe dan Frank menemukan mayat Leno di ruang tamu. Mereka sangat terkejut, keluar rumah, dan meminta bantuan tetangga untuk menelpon polisi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Manson memilih rumah LaBianca secara acak. Namun ada teori yang menyebutkan bahwa ada kemungkinan lain selain pemilihan acak itu sendiri. Ada kecurigaan bahwa putri Rosemary, Susan LaBerge, yang menginstruksikan Manson untuk melakukan pembunuhan di rumah LaBianca. Beberapa bulan sebelum kejadian, Rosemary bercerita kepada sahabatnya, Lucy Larson, bahwa hubungannya dengan Susan kurang baik dan merasa agak terancam dengan putrinya tersebut. Bahkan ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Susan lah yang mendorong Frank untuk tinggal 1 hari lebih lama di Lake Isabella. Perilaku Susan yang paling menimbulkan kecurigaan adalah di mana Susan mulai berhubungan baik dengan Watson, menulis surat, bahkan mengunjunginya di penjara, serta berusaha membantu Watson untuk mendapatkan kebebasan bersyarat pada tahun 1990. I don't think any kind of fear is justifiable for keeping Charles in prison. It is my belief that Charles could live in society peacefully and should be given a parole date. Namun hingga saat ini tidak ada bukti mengenai keterlibatan Susan dalam pembunuhan Leno dan Rosemary LaBianca. Pada Oktober 1969, polisi menangkap beberapa anggota Manson family, termasuk Charles Manson dan Susan Atkins, atas keterlibatan mereka dalam sebuah kasus pencurian. Seorang anggota Manson family,
Catherine Lutzinger, melapor pada polisi bahwa Atkins terlibat dalam pembunuhan Gary Hinman. Disinilah titik terang mulai ditemukan. Di dalam penjara, Atkins menceritakan pada teman sekamarnya, Ronnie Howard dan Virginia Graham, bahwa ia sebenarnya terlibat dalam pembunuhan aktris Sharon Tate. Sambil tertawa dan bangganya, dia bercerita tentang detail pembunuhan Sharon Tate dan menyebutkan rencana untuk membunuh bintang besar lainnya, seperti penyanyi Frank Sinatra, aktris Elizabeth Taylor, aktor Richard Burton, aktor Steve McQueen, dan penyanyi Tom Jones. Yang sangat mengerikan adalah Atkins mengungkapkan rencana untuk melakukan pembunuhan yang lebih sadis, seperti menguliti hidup-hidup dan mencongkel mata. Ronnie dan Virginia merasa ngeri dengan pengakuan Atkins, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melaporkan ini ke pihak berwajib. Berdasarkan pengakuan Atkins dan beberapa penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian, pada akhir November 1969, Tex Watson dan Leslie Van Houten ditahan. Kemudian Patricia Krenwinkel menyusul pada awal Desember 1969. Setelah proses pengadilan yang panjang, pada 1971 mereka dijatuhi hukuman mati. Namun diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup, dikarenakan pada tahun 1972, Mahkamah Agung California menghapus hukuman mati. Hingga saat ini, tahun 2020, Leslie Van Houten dan Patricia Krenwinkel masih mendekam di dalam penjara. Beberapa kali mereka mengajukan pembebasan bersyarat, namun ditolak. Sedangkan Susan Atkins meninggal pada tahun 2009 karena penyakit tumor otak yang dideritanya. Dan Charles Manson meninggal pada tahun 2017 karena kanker usus dan beberapa masalah pada pernafasan. Jadi di sini kita mendapatkan jawaban bagaimana akhirnya Manson family yang terlibat dalam berbagai kasus pembunuhan sadis dapat ditangkap. Kalau bukan karena itu, mungkin pelaku pembunuhan Sharon Tate akan dapat ditangkap dengan waktu yang lebih lama, atau bisa jadi tidak terungkap hingga kini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan tunggu video dari True Story yang lainnya.